Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil mahrum wa sallallahu salih wa sallam ala khairi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalits 'asyarah. Adapun yang nomor 13. Ayu hafidha, itu olehnya menjaga siapa syekh, menjaga alal qiyami, atas melaksanakan bisya'airil islami, dengan siar-siarnya Islam, wa dhawahiril ahkami, dan zahirnya hukum-hukum atau hukum-hukum yang tampak, melaksanakan hukum-hukum yang tampak. Seperti apa contohnya? Ka iqamatis sholati, seperti melaksanakan sholat, fi masajidil jamaati, di masjid-masjid dengan berjamaah. Syaratnya seorang guru itu adalah dia melaksanakan perintah-perintah agama dengan menggunakan hukum-hukum agama dan menampakkan ketentuan-ketentuan agama dengan melaksanakan sholat dan berjamaah di masjid-masjid. Itu salah satu di antaranya keharusan seorang guru. Yang kemudian yang kedua apa? Wa ifsya'is salami, dan mengucapkan salam. Kepada siapa dia harus mengucapkan salam? Lil khawasi, terhadap orang-orang khusus. Wal awami, dan orang-orang awam. Di kita ini dulu terbiasa orang itu ketika bertemu dengan orang, ketika ada orang yang mengendarai sepeda ataupun mengendarai kendaraan lah, kemudian ada orang yang kemudian diam duduk di tepi jalan atau mungkin dia sedang membersihkan apa, sebetulnya dulu sudah terbiasa bagi kita, cuman bukan salam, ucapannya biasa hamid, ngampung lebet. Itu kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan santri juga harus mewarisi itu. Ketika ketemu dengan siapapun ya biasakan dengan mengucapkan salam, karena salam itu adalah bentuk dari mendoakan, saling mendoakan kepada kita semua dan keberkahan bagi kita semua. Bukan hanya masalah doa keselamatan saja, tetapi ada keberkahan yang diharapkan di antara sesama muslim. Itu yang paling penting. Makanya kemudian kalau jawab salam itu jangan hanya dijawab dengan pokok-pokoknya saja atau mengucapkan hanya dengan pokok-pokoknya saja. Assalamualaikum. Kadang kan ada orang menjawab dengan mengucapkan tidak lengkap salam. Siapa saya sebut? Hanya dengan menggunakan, ya kita mengambil pokok-pokoknya saja, padahal sebetulnya kan tidak seperti itu. Ketika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, ya kita jawab dengan sempurna juga, waalaikumsalam. Ada orang yang kemudian nitip salam misalnya kepada kita, bahkan kita ini sering ketemu dengan orang, kemudian ada orang yang kenal dengan teman kita atau keluarga kita, sering menitipkan salam, sampaikan salam saya kepada
si A misalnya, ya sampaikan. Jawabnya gimana? Ya tinggal bagaimana kemudian kita. Misalnya ada orang titip salam kepada kita, beda salaman. Jawab saja kalau laki-laki kepada yang menyampaikan salam, alaika wa alaihis salam. Kepadamu dan kepadanya keselamatan Allah. Atau kalau misalnya tidak mau ruwet, waalaikumsalam, cukup. Atau misalnya saudara kita perempuan misalnya titip salam kepada teman kamu misalnya. Ada orang titip salam pada kamu dari saudara kamu yang bernama ini, ya jawab saja alaika wa alaihas salam. Ya kalau yang menyampaikan perempuan ya alaiki wa alaihas salam, alaiki wa alaihis salam. Kalau mau simpel ya jawab waalaikumsalam. Jakalah aku karena itu doa bagi kita semua. Mun orang ngucap assalamualaikum, salam. Apa saya salam? Kemudian yang berikutnya wal amri bil ma'rufi, wal amri dan memerintah bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahyi dan mencegah anil mungkari dari kemungkaran atau kejahatan, ma'as sabri ya bersama dengan sifat sabar, alal adza atas menyakiti. Kita amar ma'ruf nahi mungkar sampaikan dengan kalimat yang santun. Ulama mengatakan kalau kamu memerintahkan kebaikan maka perintahkan dengan cara-cara baik juga. Contoh yang tidak baik misalnya ketika kita merintah orang lain sholat, ayo sholat neguk pecot, itu bukan al-amru bil ma'ruf bil ma'ruf, tetapi harapannya adalah kita memerintah kebaikan dengan cara-cara yang baik pula. Bagaimana kemudian Allah mencontohkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun terhadap orang yang serusak Fir'aun saja, itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa faqula lahuma qaulal layyina, katakan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qaulal layyina, dengan ucapan yang baik. Nah kita kepada sesama muslim ya harus menyampaikannya dengan cara-cara yang baik, bukan kemudian kita mengumpat dengan cara-cara yang mengumpat. Karena begini, al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu bentuk-bentuk kegiatan kita yang pahalanya itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun posisi kalian, al-amru bil ma'ruf itu bisa saja, bisa disampaikan. Misal ketika orang tua kita abai atau lalai kepada kebaikan, Pak, ya sampaikan bagaimana tata keramanya anak kepada orang tua, bagaimana kemudian cara mengasihinya seorang kakak kepada adik dalam hal menyampaikan nasihat-nasihat. Semua harus berproses dengan cara-cara yang baik, tidak kemudian kita memberikan nasihat tetapi membuat orang itu sakit hati. Contohnya begini, ada orang misalnya tidak sholat, ada di hadapan kita semua, beanja odik lah melarat, mate boleh tidak ya malaikat, bajangin ya apa saja yang lagi. Oh ini menyakitkan ini, dan itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian dengan cara apa? Shadi'an hale mencegah bil haqqi, dengan benar. Indal kubara'i, di hadapannya para pembesar. Dengan apa? Dia nyampaikan dengan mencegah dengan cara yang benar di hadapannya orang-orang besar. Badilan hale menyerahkan nafsahu kepada dirinya syekh, nafsahu kepada dirinya syekh lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dia tidak memandang apa-apa, nasihatnya niat lillahi ta'ala. La yakhafu, tidak takut siapa syekh, la yakhafu, tidak takut siapa syekh fihi, di dalam al-haq, laumata laim, kepada
celaannya orang yang mencela, laumata laim, kepada celaannya orang yang mencela. Sama sekali tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun. Sama sekali tidak ada keraguan, tidak khawatir seperti ini, tidak. Yang penting dia menyampaikan. Kemudian dzakiran, hale orang yang mengingat-ingat, dzakiran hale orang-orang yang mengingat-ingat qaulahu ta'ala, kepada firman-Nya Allah Ta'ala. Apa firman-Nya Allah? Wasbir, dan bersabarlah kamu. Wasbir, dan bersabarlah kamu, alama, atas sesuatu, asaba, yang menimpa apa ma, asaba, yang menimpa apa maka kepadamu. Inna dzalika, sesungguhnya itu sabar, inna dzalika, sesungguhnya itu sabar, itu min azmil umuri, dari kokohnya perkara-perkara, atau itu min azmil umuri, dari kokohnya perkara-perkara. Ketika kita tertimpa sesuatu maka sabar. Sebagaimana berulang-ulang saya sampaikan, sabar itu bukan menunggu, tetapi menerima ketentuan Allah dengan cara kemudian kita mencari jalan keluar dari persoalan ataupun ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, diantaranya itu adalah misal kalau itu berkaitan dengan batiniah kita semua, ya kita bersabar dengan cara banyak mendekatkan taqarrub ilallah, dengan cara membaca Quran, dengan cara sholat, dengan kemudian membaca sholawat dan lain sebagainya. Itu diantara satu hal atau solusi dari kehidupan kita semua. Kalau kita membiasakan membaca sholawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW, maka urusan apapun akan dapat kita selesaikan dan akan Allah berikan jalan keluar. Karena tidak ada bacaan-bacaan yang sehebat sholawat. Karena setiap bacaan sholawat yang kita baca, apapun caranya dan modelnya, itu akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca manceng iya, dung tedungan iya, tandi wudhu iya, itu sholawat. Wama, dan perkara kana yang ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wama, dan perkara kana yang ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghairuhu, dan selainnya Nabi. Wa ghairuhu, dan selainnya Nabi. Musibah-musibah itu sudah Allah berikan kepada para nabi, sudah Allah berikan kepada para kekasihnya Allah, sudah Allah berikan kepada para sahabatnya Nabi. Dan insya Allah musibah-musibah yang Allah berikan tidak sehebat yang diberikan kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para nabi. Alaihi, itu atas ma, bayannya dari apa? Minas sabri, dari sabar, alal adha, atas menyakiti atau atas sesuatu yang menyakiti. Wama, dan perkara kanu yang ada siapa anbiya. Wama, dan perkara kanu yang ada siapa anbiya, ada itu yatahammaluna, menanggung siapa anbiya, yatahammaluna, menanggung siapa anbiya hu kepada ma, fillahi, ya, di dalam Allah Ta'ala. Artinya mereka menanggung seperti itu. Sama dengan begini, seandainya Nabi itu tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seluruh sakitnya ketika sakaratul maut itu ditimpakan seberat-beratnya kepada Nabi, maka kita tidak akan mungkin mampu menahan sakitnya sakaratul maut. Dan itu diminta dan ditanggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari cintanya Nabi kepada kita semua. Sehingga kalimat terakhir
dari cintanya Nabi kepada kita semua, Nabi yang keluar dari lisannya, Nabi yang suci, terakhir itu adalah ummati, ummati, ummati. Nah, ini yang bentuk-bentuk yang ditanggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian tidak dibebankan kepada Nabi, artinya Nabi tidak menanggung sakitnya sakaratul maut itu, maka padahal begini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah ditanya tentang masalah sakitnya mati, sakaratul maut. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, wahai Ibrahim, bagaimana kamu merasakan sakitnya mati?" Beliau mengatakan, "Kasafudin, seperti burung yang kemudian ditusuk hidup-hidup kemudian digoreng dengan bulu-bulunya." Itu kan betapa kejamnya seperti itu, betapa sakitnya luar biasa, sampai kemudian yang seperti itu terjadi kepada para nabi. Orang yang pertama kali masuk surga saja sebagaimana di dalam cerita-cerita itu Nabiullah Idris alaihissalam. Itu sudah perlakuannya itu paling lembutnya malaikat Israel itu mencabut nyawanya manusia. Ketika ditanya setelah sekian tahun Nabiullah Idris alaihissalam, beliau menyatakan sampai hari ini pun rasanya tenggorokan ketika dicabut sakaratul maut, saya masih merasakan sakit yang luar biasa. Sama dengan ketika Nabiullah Isa alaihissalam ketika membangkitkan orang yang ada dalam kubur, ditanya berapa tahun kamu meninggal, saya sudah 1000 tahun, bagaimana kemudian rasanya mati? Dia mengatakan tidak ada sesuatu hal yang paling menyakitkan dibandingkan mati, sampai hari ini pun saya masih merasakan sakitnya kematian. Nah, ini ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita semua melebihi kemampuan kita semua. Di antaranya apa yang ditanggung oleh para nabi? Min ingkari atba'ihim, dari ingkarnya para pengikutnya anbiya. Min ingkari atba'ihim, dari ingkarnya para pengikutnya anbiya. Alaihim, atas anbiya. Seperti apa ingkarnya itu? Min qasasi Adam, dari ceritanya Nabi Adam. Min qasasi Adam, dari kisahnya atau ceritanya Nabi Adam, ma'abanihi, beserta putra-putranya atau anak-anaknya Nabi Adam. Orang yang Allah ciptakan di sorga, Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa ini, Kila, Qabil itu juga dilahirkan di sorga, Kila ya. Tetapi kemudian Allah uji Nabi Adam itu, beliau yang Allah ciptakan dari sorga, kemudian punya anak-anak yang kemudian justru anaknya itu adalah menjadi orang yang ingkar kepada Nabi Adam dengan cara membunuh saudaranya sendiri. Dan di dalam penjelasannya para ulama itu, setiap ada proses pembunuhan yang dilakukan oleh manusia sebagaimana kita ini, maka Qabil itu sebagai pembunuh manusia pertama kali akan tetap mendapatkan jariah dosa dari orang yang melakukan pembunuhan mulai sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Itu Kila seperti itu. Ini berat luar biasa. Kemudian siapa lagi? Washisha, dan Nabi Sis ma'aqobihi, beserta kaumnya Nabi Sis. Sama, Nabi Sis juga diingkari oleh kaumnya. Wa Nuhin, dan Nabi Nuh, wa Hudin, dan Nabi Hud, wa Salihin, dan Nabi Saleh, ma'aqomihim, bersama kaumnya Nuh, Hud, dan Saleh. Beliau-beliau juga diingkari oleh kaumnya. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, ma'ana Maruda, bersama Namrud. Wa abihi, dan bapaknya Ibrahim yaitu Azar. Wa abihi, dan bapaknya Ibrahim. Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi nabi, tetapi bapaknya ingkar.
Wa Yaqub dan Nabi Yaqub ma'a banihi bersama anak-anaknya Nabi Yaqub. Wa Yusuf dan Nabi Yusuf ma'a ikhwatihi beserta saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Wa Ayyub dan Nabi Ayyub. Wa ma dan sesuatu ubtulia yang diuji siapa Ayyub. Wa ma dan sesuatu ubtulia yang diuji siapa Nabi Ayyub bihi dengan ma. Kita tahu bagaimana kemudian Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sedemikian rupa. Ya memang sejarah itu seperti itu dan itu jadi acuan bagi kita semua. Beliau yang asalnya orangnya kaya luar biasa, punya harta kekayaan yang luar biasa, punya istri cantik yang luar biasa, 2 orang. Kemudian dihabisi oleh Allah hartanya, diberi penyakit, dititipi penyakit, kemudian diuji oleh Allah, istrinya yang satunya meninggalkan beliau. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini terjadi gitu, terjadi. Nah, ini barangkali mungkin perlu menjadi pemikiran kita semua. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk oleh para guru-guru kita. Ujian beliau-beliau itu lebih berat dibandingkan dengan kita semua. Wa Musa dan Nabi Musa ma'a Bani Israil bersama Bani Israel. Nabi Musa tidak hanya diuji ketika Fir'aun saja. Ba'dama setelahnya, ba'dama najau setelahnya selamat siapa Musa wa Bani Israel. Ba'dama najau setelahnya selamat siapa Musa dan Bani Israel minal bahri dari laut. Ketika mereka menyeberangi laut, mereka masih iman kepada Nabi Musa, tetapi ketika selesai dan terbebas dari laut, banyak juga umatnya Nabi Musa yang ikut lari menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, kemudian menjadi ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa Isa dan Nabi Isa ma'a ashabil ma'idah. Wa Isa dan Nabi Isa ma'a ashabil ma'idati bersama orang yang memperoleh makanan dari langit. Bersama orang yang memperoleh makanan dari langit. Nabi Musa pernah dites oleh umatnya, kalau kamu Rasul tolong minta makanan dari langit, datang makanan dari langit. Tapi orang yang kemudian mengetes Nabi Musa seperti itu justru ingkar dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Dan itu biasa. Nabi Isa saja dikhianati umatnya. Nabi Nuh dan Nabi Hud itu dan Nabi Nuh dan Nabi Lut diingkari oleh keluarganya. Itu biasa. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian jangan kemudian kita heran ketika kalian sudah menjadi tokoh ataupun apapun kedudukan kalian, ketika diingkari oleh orang lain itu biasa karena memang sudah dari dulu memang sudah begitu. Apalagi misalnya ketika kamu dekat itu ketika kamu punya kekuasaan yang dekat dengan uang, dekat dengan kegiatan yang berbau finansial. Ketika kamu lepas tidak jadi apa-apa ya pasti ditinggalkan karena sudah dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Ini Nabi saja yang tidak hanya bertanggung jawab di dunia saja, bertanggung jawab di akhirat ditinggalkan, itu biasa. Dan ini harus jadi pelajaran.